Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang konversi pecahan persen dan desimal. Yang pertama kita akan belajar tentang persen. Konversi pecahan biasa ke bentuk persen. Kita ingat lagi bahwa persen itu artinya adalah per 100, ya, ditandai lambang seperti ini. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, maka caranya adalah cari pecahan senilai yang berpenyebut 100. Ya. Contoh, di sini ada 1/5. Ya. Di sini 5 ini akan kita ubah menjadi per 100. Ya. 5 ini bisa kita ubah jadi 100. Caranya bagaimana? Kita kalikan 5 kali berapa yang hasilnya 100? 5 kali 20. Kalau yang bawah dikalikan 20, maka yang atas juga dikalikan 20. Sehingga 1 kali 20 yang atas, yang bawah jadi 5 kali 20. 1 kali 20 hasilnya 20. 5 kali 20 hasilnya 100. Sehingga 1/5 itu adalah 20 per 100 sama dengan 20%. Selanjutnya 3/4. 3/4, maka penyebut 4 ini kita harus ubah ke bentuk pecahan senilai yang penyebutnya 100. 4 kali berapa biar 100? 4 kali 25. Kalau yang bawah kita kalikan 25, atas juga kita kalikan 25. Sehingga 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Sehingga 3/4 adalah 75/100 atau 75%. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 9/25. 25 ini kita ubah dulu ke 100. Bagaimana caranya? Kita kalikan dengan 4. 25 kita kalikan 4. Maka yang atas juga dikalikan 4. 9 kali 4. 9 kali 4 adalah 36. 25 kali 4 hasilnya 100. Sehingga 9/25 itu pecahan senilainya adalah 36/100. Nah, kalau kita sudah dapat pecahan senilai dengan penyebut 100 ini, maka ini adalah 36/100 ini adalah 36%. Kita lanjut 17/20. 20 agar jadi 100 dikalikan dengan 5. 20 kali 5, 17 juga kali 5. 17 kali 5, 85. 20 kali 5, 100. Sehingga 85/100. Jadi 17/20 adalah 85/100 atau 85%. Kita lanjut contoh berikutnya lagi. 9/10. 10 agar jadi 100 diapakan? Dikalikan 10. Maka 9 juga dikalikan 10. 9 kali 10, 90. 10 kali 10, 100. Sehingga 9/10 adalah 90/100. 90/100 adalah 90%. Kita lanjut. Konversi persen ke bentuk pecahan biasa. Untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, maka caranya adalah cari pecahan senilai yang paling sederhana. Contoh, di sini ada 35%. Seperti definisi persen, itu adalah per 100. Sehingga 35% adalah 35/100. Setelah itu kita cari pecahan senilai yang paling sederhana. Seperti yang kita pelajari kemarin, untuk mencari pecahan yang paling sederhana maka kita perlu mencari FPB dari pembilang dan penyebut. FPB dari 35 dan 100 itu adalah 5. Maka di sini kita bagi 5. Yang 35 juga kita bagi 5, 10, 100 juga kita bagi 5. Sehingga 35 bagi 5 hasilnya 7. 100 bagi 5 hasilnya 20. Maka 35% itu adalah 7/20. Kita lanjut contoh berikutnya. 12%. 12% itu berarti 12/100. Nah, kita cari FPB-nya 12 dan 100 untuk mencari
pecahan senilai yang paling sederhana. FEB dari 12 dan 100 itu adalah 4. Sehingga 12 kita bagi 4, 100 juga kita bagi 4. 12 bagi 4, 3. 100 bagi 4, 25. Sehingga 12% itu sama dengan pecahan biasanya adalah 3/25. Kita lanjut ke bentuk desimal. Konversi pecahan biasa ke bentuk desimal. Kita ingat dulu bahwa desimal itu ditandai tanda koma. Angka di belakang koma dibaca sesuai urutan, dibaca per angka, bukan per bilangan. Ya, contoh di sini, ini dibacanya 0,5. Ini dibacanya 0,27, bukan 0,27 ya. Ini kita baca 6,342, bukan 6,342. Jadi yang di belakang koma itu dibacanya per angka, bukan berupa bilangan. Kita lanjut. Jumlah digit di belakang koma menunjukkan penyebut dari pecahan itu, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ya, penyebutnya itu perpangkatan dari 10. 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, dan 10 dan seterusnya. 10 pangkat 4, 10 pangkat 5, dan seterusnya. Contoh 0,5 ya. Di belakang koma hanya ada satu angka, ya, satu digit. Maka dia dianggap per 10. 5 per 10. Kemudian ini 0,27 di belakang koma ada 2 digit, maka menjadi per 100 ya. Maka ini per 100. 27 per 100. 6,342 di belakang digit ada 3 angka. Berarti per 1000. Karena di belakang koma ada 3 digit atau 3 angka. Sehingga 6,342 adalah, kalau pecahan biasanya 6.342 per 1000. Ini contohnya. Kita lanjut ya. Bagaimana konversi. Cara satu untuk mengkonversi pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, ubah menjadi pecahan senilai yang penyebutnya perpangkatan dari 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita ingat dulu bahwa 10 itu adalah 2 kali 5. 100 itu 4 kali 25, juga bisa 5 kali 20. Kemudian 1000 itu 8 kali 125. 10.000 itu 16 kali 625. Jarang dipakai. Yang paling sering dipakai mungkin sampai 1000 ini saja. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Contohnya 1/2. Kalau 2 itu yang paling dekat ya ke 10 ya. Kepanjangan terlalu jauh kalau ke 100 ya. 2 jadi 10 kita kalikan 5 ya. Maka yang atas 1 juga kita kalikan 5. 1 kali 5 hasilnya 5, 2 kali 5 hasilnya 10. 5 per 10. Nulisnya adalah 0,5 karena ini di belakang koma satu angka. 5 ya. 5 per 10. Lanjut. 3/4. Kalau 4 yang paling dekat adalah ke 100, seperti tabel yang di sebelah kanan itu. 4 agar jadi 100 dikalikan 25, maka yang atas ini 3 juga kita kalikan 25. Sehingga 3 kali 25 adalah 75, 4 kali 25 adalah 100. 75 per 100 itu adalah 0,75 ya. Di belakang digit ada 2 angka ini. 0,75 bukan 75, maaf. Selanjutnya 5/8. Kalau 8 yang paling dekat adalah ke 1000 ya. 8 kita kalikan dengan 125 agar jadi 1000. Maka 5 juga dikalikan 125. 5 kali 125 adalah 625. 8 kali 125 adalah 1000, sehingga 625 per 1000 di belakang koma ada 3 angka. 625 ini kita
tulis di belakangnya koma 0,25. Nah, hanya saja cara satu ini hanya bisa digunakan pada penyebut tertentu saja. Contohnya 2, 5, 4, 25, 20, 8, 125, 16, 625. Nah, hanya pada penyebut-penyebut tertentu. Kalau misalkan 1/7 kalau kita menggunakan ini, maka kita akan kesulitan, ya, nggak nemu. Kita lanjut dengan cara 2. Cara 2 ini kita menggunakan cara pembagian bersusun atau porogapit. Contoh pertama, 3/4 itu aslinya adalah 3 dibagi 4. Makanya kita tulis di sini 3 dibagi 4. Jadi 3 ini kita bagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu tidak bisa. Maka di atas kita tulis 0, kita tulis langsung 0, ini, ya. Dan di sampingnya 3 ini kita kasih angka 0 langsung. Sehingga ini jadi 30, atasnya jadi 0, sekarang 30 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 7. Ini kita tulis 7 ini. Dapat 7. 7 kali 4 28. Sekarang kita kurangkan 30 kurangi 28, hasilnya adalah 2, ya. Hasilnya 2. Nah, langsung kita tambahkan 0 di sampingnya 2 ini. Kita tambahkan 0 yang berwarna kuning ini, ya. Nah, langsung 2 ditambahkan 0, jadinya 20. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5 ini. 5 kali 4 adalah 20. 20 kurangi 20 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah yang di atas ini 0,75. Seperti ini 0,75. Kita lanjut. Contoh kedua. 2/5 sama dengan 2 dibagi 5. 2 ini kita tulis di sini 2, ya. Kemudian dibagi 5. Nah, karena 2 dibagi 5 itu nggak bisa, maka atasnya kita tulis 0, 2-nya di sampingnya itu kita kasih 0. Nah, 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 kali 5 itu 20. Kemudian kita kurangkan hasilnya 0. Maka ini sudah selesai kalau hasilnya 0. Maka hasilnya 2/5 adalah 0,4. Ini 0,4. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh ketiga, 7/8. Yaitu 7 dibagi 8. Kita tulis dulu 7 dibagi 8 dengan porogapit, ya. 7 dibagi 8 itu kan nggak bisa, kurang. Maka kita kasih ini 0, di sini kita tambahin 0 langsung. Oke. 70 dibagi 8 itu dapat 8. 8 kali 8 itu 64. Kita kurangkan sekarang 70 kurangi 64. 7 kurangi 10 kurangi 4 ini hasilnya 6. Kemudian ini 6 kurangi 6 kan 0. Nah, setelah hasilnya 6 ini langsung kita tambahin 0 sampingnya. 60 bagi 8 dapat 7. 7 kali 8 itu 56. Kita kurangkan sekarang. 60 dikurangi 56 hasilnya 4. Ini langsung kita kasih 0 lagi. 40 dibagi 8 hasilnya 5. Ya. Kemudian 5 kali 8 itu 40 juga. Kemudian kita kurangkan hasilnya 0. Selesai. Ini, ya. Sehingga 7/8 itu hasilnya adalah ini 0,875 sama dengan ini. Ini hasilnya. 7/8 itu adalah 0,875. Begitu caranya kalau menggunakan porogapit. Kita lanjut ke konversi desimal ke bentuk pecahan biasa. Mudah ini.
Jumlah digit di belakang koma menunjukkan penyebutnya, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Tulis bilangan desimal yang dihilangkan tanda komanya sebagai penyebut. Contoh di sini, 0,3 di belakang koma ada satu angka, maka kita tulis di sini 10 ya. Kemudian ini kan 0,3, kita hilangkan komanya jadi 0,3. 0,3 itu adalah 3, sehingga 0,3 adalah 3/10. Kita lanjut. Contoh berikutnya, 0,47 di belakang koma ada dua angka, maka ininya per 100. Nah, 0,47 kalau komanya ini dihilangin jadi 0,47. Maka 0,47 itu kan 0 di depan ini kan nggak bisa terbaca, sehingga 47. Jadi 47/100. Kita lanjut. Kita lanjut contoh keempat. 2,7 di belakang koma ada satu angka 7 ini kan. Nah, berarti pernya per 10. Nah, di depan ini 2,7 dihilangkan komanya, kita taruh di atas 27, sehingga 2,7 adalah 27/10. Contoh 5, 6,573. Di belakang koma ini ada 3 angka, maka di sini tulis per 1000. Kemudian 6,573 ini komanya dihilangkan, kita tulis di atas ini 6537 atau 6573/1000. Begitu cara mengkonversi desimal ke bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang latihan soal, silakan kalian kerjakan. Berikut adalah latihan soalnya. Yang pertama, ubahlah pecahan 1/4 ke bentuk persen. Yang kedua, ubahlah 64% ke bentuk pecahan biasa. Yang ketiga, ubahlah pecahan 1/4 ke bentuk desimal. Yang keempat, ubahlah 0,31 ke bentuk pecahan biasa. Insyaallah ini mudah untuk kalian. Ini jawaban untuk soal nomor 1. 1/4 kita ubah dulu. Ini jadi per 100. Maka 4 kita kalikan 25. 1 juga kita kalikan 25. Hasilnya 25/100 atau 25%. Jawaban soal nomor 2. 64% dijadikan pecahan biasa. 64% itu kan 64/100. Kemudian kita cari FPB dari 64 dan 100. Adalah 4. Maka 64 kita bagi 4, 100 kita bagi 4. Hasilnya 16/25. Kita lanjut ke soal ketiga. Dengan dua cara. Cara pertama kita gunakan pecahan biasa. 1/4 kita ubah dulu. Di sini kita ubah ke bentuk 100 karena 4 ya. Karena kalau 10 nggak bisa, 4 kali berapa jadi 10, nggak ada, yang ada 4 kali 25 jadi 100. Seperti di tabel itu yang depan tadi itu. Maaf ya Allah, kok ini 100. 4 kali 25 yang hasilnya 100 itu. Nah, sehingga 4 kita kalikan 25 hasilnya 100, 1 juga harus dikalikan 25, hasilnya 25. 25/100 sama dengan 0,25 ya. 25/100 adalah 0,25. Kita lanjut dengan cara kedua, dengan Porogapit. 1/4 itu adalah 1 dibagi 4 ya. 1 kita bagi 4 nggak bisa, maka kita tulis 0, kemudian kita tambahi 0 ini, yang kuning ini, sehingga jadi 10. 10 dibagi 4 dapat 2 ya. 10 bagi 4 dapat 2. 2 kali 4 hasilnya 8. Kita kurangkan 10 kurangi 8 hasilnya 2 ya. Langsung kita tambahin 0 lagi yang kuning ini. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 4 20. Kita kurangkan 20 kurangi 20, 0, habis, sudah selesai. Maka hasilnya 1/4 adalah 0,25. Kita lanjut jawaban soal nomor 4.
0,31 di belakang koma ada 2 angka, ya. Berarti penyebutnya adalah 100. Kita tulis di sini penyebutnya 100. Kemudian 0,31 nolnya komanya kita hilangkan, jadinya 0,31 berarti 31. Sehingga 0,31 adalah 31 per 100. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan bisa japri ke Ustadzah. Selanjutnya semoga yang disampaikan Ustadz Mugib tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.